ngomong. Baik Pak, perkenalkan berdaulat nama saya Sita Firman Pandaran dari Usaha Perjalanan Wisata Universitas Riau. Naskah dikit suaranya hujan. Saya Sifra Stefani Utabarat dari Prodi Usaha Perjalanan Wisata Universitas Riau. Nah, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan seperti bagaimana alur pembuatan paspor di kantor imigrasi Pekanbaru Pak? Langsung aja nih. Iya. Oh, cepat ya. Ya, saya Dedi ya, di sini sama Mbak Ningrum. Ya, di sini kami di kehumasan. Jadi pertanyaannya bagaimana? Bagaimana alur pembuatan paspor di kantor imigrasi Oke, Pekanbaru? sebelum saya bertanya pasti kan sudah tahu ya. Ada yang sudah tahu? Ada yang sudah tahu belum? Belum Pak. Belum, oke. Jadi kalau alur pembuatan paspor itu pastinya yang pertama melalui aplikasi e-paspor. Ya, sudah tahu aplikasi e-paspor? Sudah. Nah, sudah tahu. Jadi alurnya di situ ada semua dari awal masukkan data ya. Masukkan data dulu, data pribadi, setelah itu mengupload dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti KTP, KK, akte lahir, buku nikah atau ijazah. Dan kalau yang sudah punya paspor melampirkan juga paspor lamanya. Nah, jadi di situ semua sudah terangkum di dalam satu aplikasi. Mau yang 5 tahun sampai yang 10 tahun. Yang 5 tahun itu 650.000, yang 10 tahun itu 950.000. Ya. Ada juga layanan percepatan di dalam situ. Percepatan itu jadi dalam 1 hari. Itu biayanya ada biaya percepatan juga. Itu termasuk ke penerimaan negara bukan pajak. Jadi totalnya 1.950.000 untuk 10 tahun, 1.050 untuk yang 5 tahun. Sudah paham? Kedua sama Mbak Tino lagi pertanyaannya. Yang kedua, apa saja dokumen yang wajib disiapkan masyarakat ketika mengajukan paspor baru? Dokumen wajib kita itu buat paspor itu harus ada ektp, itu yang pertama. Yang kedua harus ada KK. Dokumen ketiga itu bisa memilih antara akte lahir atau ijazah atau buku nikah bagi yang sudah menikah. Itu syarat wajibnya yang harus dipenuhi, dan itu aslinya harus ada. Nanti fotokopinya dilampirkan, tapi dokumen asli itu harus ada. Buat yang baru. Untuk yang baru. Nanti kalau untuk penggantian paspor cukup dengan ektp sama melampirkan paspor lamanya saja. Itu yang bagi yang sudah punya paspor. Dan selanjutnya, apakah kantor imigrasi Pekanbaru memiliki kuota harian tertentu untuk penerbitan paspor? Ya. Kalau kuota pasti, karena kenapa ada kuota? Karena namanya kita punya keterbatasan dalam hal sarana dan prasarana dan SDM juga. Jadi keputusan dari Direktorat Jenderal Imigrasi memberikan kita kuota 1 harinya itu 150 orang. Pelayanan di 1 hari ya, 1 hari itu 150 orang. Ada berapa pertanyaan sih? Kalau ada 100 WA aja. Ada 5 terkait pertanyaan umum dan 5 terkait studi kasus. Oke, lagi lanjut aja. Apakah sering terjadi kendala teknis pada sistem antrean online dan bagaimana cara mengatasinya? Kendala pasti ada, karena itu kan sistemnya terpusat. Yang namanya sistem pakai jaringan bisa terjadi gangguan sistem, kesisteman, server bermasalah. Tapi biasanya kalau untuk kendala kesisteman, kalau masih bisa kita atasi secara lokal, kita atasi di sini. Biasanya mengelola itu seksi teknik informasi. Tapi kalau memang itu tidak bisa, nanti kita pasti akan bersurat ke pusat, karena memang sistem semuanya berpusat untuk aplikasi yang pasti. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana struktur organisasi kantor ini dan divisi apa saja yang ada? Kalau struktur organisasi itu nanti kalau kalian butuh badannya bisa minta sama Kaila pokoknya. Ya Kaila. Kalau untuk saya gambarkan, yang pastinya kita di sini selevel eselon 3 ya. Eselon 3A itu dikepalai oleh seorang kepala kantor. Di bawah kepala kantor ada 5 eselon 4 itu dari seksi bukan divisinya. Kalau di sini namanya seksi bukan divisi. Jadi salah satunya yang pertama tata usaha, yang kedua itu ada seksi lalu lintas keimigrasian, yang ketiga seksi status keimigrasian itu pelayanan WNA, kalau yang lantas lalu lintas keimigrasian itu pelayanan WNI. Yang berikutnya
immigration. Nah, yang kerja kami ini itu di bagian IP, kehumasan, apapun itu yang berbau dengan ke public relation, di sinilah tempatnya. Sosial media, call center, IP-nya, kehumasan, kerjasama dengan pihak luar itu di sini. Yang berikutnya seksi intelijen dan penindakan, itu bagian penindakan jika ada orang asing yang melanggar aturan dan pengawasan kita yang melakukan terhadap orang asing maupun WNI di sini. Nah, yang itu lagi tuh udah cuma 5 ya, bahwa kalau itu ada 5. Setiap dari 5 tadi ada 2 subseksi lagi. Jadi kalau itulah gambaran untuk organisasi yang ada di sini. Oke, untuk kasus apa? Jelaskan suaranya. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Nafa Aulia Said. Baik, dari artikel berita yang sudah kami temukan tentang imigrasi masa depan baru, ada puluhan calon jamaah umroh gagal terbang pada 22 Juni 2025 karena tidak lengkap. Nah, jadi kami ingin menanyakan terkait kasus tersebut. Yang pertama itu, dokumen apa saja yang biasanya wajib dipenuhi untuk keberangkatan umroh? Ya. Kalau itu kan sebetulnya jemaah umroh ya pastinya. Jadi ketika kita melakukan yang namanya itulah pengawasan terhadap warga negara Indonesia. Jadi sebelum melakukan keberangkatan dari pembuatan paspor kita sudah awasi. Contoh, dari adik-adik ini semuanya bisa saja ditawari sebuah pekerjaan di luar negeri, tapi mereka ternyata tidak. Dari pembuatan paspor kita sudah awasi. Jadi ada yang bilang oh dipersulit atau apa, tidak. Itulah yang kita bilang namanya pengawasan. Seandainya ada kamu, apa namanya tadi, Nafa ditawari bekerja di luar negeri secara ilegal, bisa jadi itu namanya tindak pidana perdagangan orang ya. Nah, dari situ kita sudah cut off. Dari persyaratannya kita sudah minta mana bukti kamu diterima kerjanya, mana surat pencarian kamu di sana gitu. Jadi kalau untuk kasus umroh juga kita memperlakukan yang sama dalam hal pengawasan. Contoh, paspor yang masih berlaku itu pasti. Yang kedua, visa umrohnya sudah terbit atau belum? Ketika ditemukan jemaah umroh yang belum memiliki visa umroh, otomatis kami tidak memberangkatkan gitu. Tapi kalau untuk kasus itu yang kamu bacakan tadi itu waktu itu hanya saja permasalahannya belum keluar, tapi ternyata besoknya mereka berangkat lagi, bukan digagalkan bahasanya. Kalau media itu wajar memberitakan, pasti headernya kalau nggak seru nggak terbaca orang. Itu nggak. Jadi itu ditunda keberangkatannya. Kita nggak ada membatalkan keberangkatan sama sekali, hanya penundaan. Jika dia bisa melengkapi dokumen tersebut, maka jemaah ini berangkat. Seandainya mereka kita berangkatkan, ternyata sampai Saudi, menurut kalian diterima apa enggak dia di Saudi? Malah lebih parah lagi, lebih worse. Mereka akan menanggung biaya kepulangan sendiri lagi. Mereka di blacklist selamanya untuk umroh. Jadi kita memperlakukan pengawasan sebelum itu terjadi. Sampai situ sudah paham? Oke. Mungkin ada yang lain? Selanjutnya yaitu siapa pihak paling bertanggung jawab atas ketidaklengkapan dokumen ini? Kalau pihak yang ketidaklengkapan, kalian seharusnya sudah tahu jawabannya apa. Coba, siapa seharusnya? Apa? Kamu apa? Coba. Betul. Seharusnya pihak travel umroh yang sebagai memfasilitasi layanan umroh ini, mereka sudah tahu harus ngapain ketika jemaahnya mau berangkat. Tapi kami bukan berarti untuk menyalahkan mereka. Mungkin saja mereka merasa itu sudah keluar tapi belum gitu. Tapi yang pasti terlambat aja ya. Nah, Jadi kisahnya terlambat, tapi tiket sudah dipesan gitu. Mau nggak mau kan mereka hangus takutnya gitu. Kalau itu kan itu berbicara bisnis di sana. Kalau kita tidak bisa mencampur hal itu, hanya saja kita sesuai dengan SOP, paspor yang masih berlaku dan visa yang digunakan masuk ke negara Arab Saudi sudah ada atau belum, sudah cukupnya belum. Nah, jadi dalam upaya preventif kalau kita preventif tahu ya mahasiswa, pencegahan. Oke, next. Lalu apakah visa untuk keberangkatan umroh itu berbeda dengan visa lain? Kalau visa itu intinya gini, saya jelaskan dulu visa ya. Visa itu adalah izin masuk ya teman-teman. Izin masuk kita ke sebuah negara. Jadi orang asing pun mau masuk ke kita juga menggunakan visa. Tergantung tujuannya apa. Kalau dia untuk bekerja ya berarti visa kerja. Ada jenisnya. Begitupun ke negara Saudi. Saudi juga memperlakukan hal yang sama, cuma namanya saja berbeda. Visa apa namanya gitu.
Kalau umroh itu visa umroh tidak bisa digunakan untuk visa haji, hanya untuk umroh. Visa wisata mereka juga bisa, hanya wisata. Ketika kamu bekerja di sana juga menggunakan visa kerja, nggak bisa kamu lakukan untuk umroh. Jadi visa ini adalah izin masuk seseorang sebelum masuk ke negara tersebut untuk melaksanakan kegiatan apa mereka di sana. Jadi mereka menyesuaikan dengan apa yang akan mereka lakukan di negara tujuan. Jadi ada perbedaan semuanya. Itu pertanyaannya ya. Oke, ada lagi kira-kira? Terakhir, apa bentuk kerja sama kantor imigrasi dengan agen travel agar jamaah tidak mengalami masalah keberangkatan? Bentuk kerjasama. Kalau bentuk kerjasama kita tidak ada bentuk kerjasama, hanya saja itu namanya kita kan memberikan pelayanan. Semuanya baik travel A, travel B, travel C itu sama saja. Yang penting dia tidak menyalahi aturan. Yang penting dokumennya lengkap. Kalau kerjasama otomatis kita ada prioritas dalam hal bukan karena travelnya, tapi karena pemakai jasa layanannya. Contoh orang tua, lansia itu kita bisa fast track-kan, orang sakit. Jadi ketika mereka melewati pemeriksaan imigrasi di bandara punya jalur khusus. Kalau itu bukan bentuk kerjasama, memang yang seharusnya kita lakukan sebagai pelayanan publik, kita memberikan layanan itu ke semua, bukan hanya jemaah umroh. Jemaah-jemaah yang mau keluar negeri, mau kemana pun baik, itu pun di kantor. Kita juga melayani yang prioritas seperti itu. Jadi tidak ada, kalau dikatakan kerjasama, tidak ada kerjasama, hanya saja kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Namanya kita pelayanan. Ada lagi? Sudah cukup. Kira-kira ada apa tujuannya ini? Apa tugasnya? Apa bentuknya? Apa nih outputnya? Ini kami dari Matkul Kargo Pabean Imigrasi dan Karantina. Nah, ini kami ada 7 kelompok ya. Nah, itu ada yang ke bea cukai, imigrasi, ke kantor pos, ya. Jadi kami dapatnya ke kantor imigrasi. Kami hanya di situ kayak melakukan wawancara, menggali semua informasi yang ada. Jadi bentuknya nanti makalah gitu. Ada banyak makalah, video wawancara. Berkenan ya kalau makalahnya nanti di-share juga ke sini. Oke? Saksinya Ila ya. Nanti makalahnya saya juga lihat sesuai tidak apa yang kita bicarakan di sini. Berkenan juga belajar. Jadi yang namanya kayak gini kan sama kita pada dasarnya. Jadi pertanyaan apapun kita pasti akan jawab gitu. Kira-kira dari pertanyaan yang di keluar 10 tadi ada pertanyaan lain atau ada kebutuhan lain apa enggak gitu? Pak, kalau misalnya kan kuota hariannya kan 150, terus di satu yang itu lebih dari 150 orang itu gimana? Nggak mungkin. Lebih 150 walaupun dari itu prioritas. Ya, kalau dari antrian yang paspor kan memang sudah di settingnya seperti itu, per hari 150. Cuman kita punya kuota tambahan untuk prioritas satu hari 10. Jadi ya sekitaran 100 sampai 150 sampai 160 aja maksimal. Jadi di aplikasi itu dikunci, nggak akan jebol. Jadi ketika kamu seandainya kamu mau pilih jadwal hari Jumat, nah di Jumat itu cuma ada 150. Udah daftar lah kita nih 150 orang. Coba lagi kamu belum terdaftar, kamu mau coba lagi nggak bisa. Terkunci dia nggak bisa diklik tanggalnya. Dia harus ubah ke tanggal yang lain. Jadi yang namanya digitalisasi pelayanan publik itu di situ juga. Jadi dikunci lah dari aplikasi tadi. Makanya nggak bisa lagi kecuali dalam hal konteks tadi prioritas. Seandainya kamu sakit dan harus mendadak, itu namanya prioritas dan dibuktikan dengan surat ya, surat sakit dari rumah sakit bahwasanya kamu memang harus dibawa ke Malaka, ke Singapura, itu bisa. Itu namanya kita memberikan pelayanan prioritas untuk kategori tertentu. Gitu. Paham ya? Coba yang lain ada lagi nggak? Apakah pernah ada kejadian kayak pemalsuan dokumen? Kalau pemalsuan dokumen, kalau sekarang kan dunia sudah canggih. Kalau semenjak saya bertugas, saya belum pernah menemukan ya. Bang Ningrum ini kebetulan dia pernah di Batam lagi. Yang permasalahannya jauh lebih kompleks. Karena di sini kelas 1, di sana kelas 1 khusus. Di sana ada berapa pelabuhan? 9 dan langsung berseberangan dengan Batam. Pernah menemukan dokumen fraud? Dokumen fraud ada. Ada. Kalau Indonesia itu biasanya bukan dokumen fraud. Kalau di pemeriksaan lebih ke pemalsuan cap
Oh gitu. pemalsuan cap, atau ada mungkin beberapa lembar dari paspor yang disobek sendiri, atau penghapusan cap. Kalau pemalsuan tuh Kalau pemalsuan belum ada. Kalau kita, pemalsuan dokumen nggak bisa kan? kalau di sini kan kita kan sekarang udah pakai barcode semua. Kalau KTP itu sudah terintegrasi ya. Jadi KTP yang kalian bisa bawa persyaratan ke sini itu sudah terintegrasi semua. Jadi di sistem keimigrasian kita juga ketika KTP itu palsu, nomor NIK-nya tidak terbaca dan itu tidak bisa diproses, ya kan gitu kan? Jadi tidak bisa. Begitupun dengan kakak, sekarang coba lihat kakak-kakak terbaru itu sekarang sudah ada barcode. Dan akte lahir pun sekarang sudah ada barcode. Untuk General Parisi rata-rata sudah punya barcode semuanya, ya kan? Nah, itu. Dipastikan kalau pemalsuan dokumen data Indonesia nggak ada. Tapi kalau yang disampaikan Mbak Nunung tadi itu bisa pasti terjadi karena di sana permasalahannya lebih rumit lagi. Tapi kantor pas punya alat untuk mendeteksi paspor palsu. Jadi kalau misalnya kita menemukan dokumen yang kita rasa ini ragu gitu sama ini palsu atau asli, kita punya alat untuk mengecek keaslian paspor itu aja. Semester berapa ini? Semester 3 ya. Tiga semester berapa? 5 Pak. 5, ya betul 5 ya? Iya. Ini 15 tahun ya. Ini baru 1 tahun lebih ya. Udah pada mau magang. Tahun Nah, kalau tetap magang nanti ya bagus. 6 bulan baru magangnya, 6 bulan ya sini. Betah gila kan? Betah. Betah. Lebih nyaman, berarti enak kerjanya gitu ya. Jadi itu aja, adik-adik kalau memang nanti ada pertanyaan atau ada apa boleh menghubungi Kak Ila. Kalau nanti butuh struktur organisasi minta Kak Ila aja fotoin nanti. Dia kan yang minta itu kan. Fotoin aja nanti struktur organisasi yang saya sampaikan tadi. Kan pasti butuh bagan kan, bentuk bagan atau gitu kan. Nah itu nanti bisa difoto. Ayo apa lagi? Ada lagi? Foto-foto perlu? Wah. Iya. Nah, foto kamu aja.